terakhir tadi, yaitu bahwa di wilayah kami ada wajib pajak atas nama dulu pengontraknya. Sekarang sudah ditempati orang yang punya, tapi wajib pajak namanya masih yang kontrak dulu dan rumahnya sudah pindah RT. Sehingga kalau ada pemberitahuan itu PBB disampaikan ke pengontraknya, karena atas nama ya, pengontraknya sudah pindah tapi wajib pajaknya masih yang kontrak itu, sehingga sama RT-nya ya tetap diserahkan atas nama pengontraknya karena sudah pindah RT. Sehingga yang punya rumah itu harus nyari, ini ya punya saya di mana, tanya ke RT, ke atas nama nih yang kontrak dulu padahal sudah beda RT. Ini gimana? Tadi jawabannya, syaratnya bagaimana agar wajib pajak itu bisa kembali ke yang punya namanya, dan syarat yang harus dibawa apa saja. Boleh pertanyaan satu lagi, Pak? Kebetulan ini tanah punya almarhum kakak saya. Cuma masalahnya di lokasinya di mana? Lokasinya di Bajiro. Oh, di Bajiro pasti Ya, di kota ya? bukan di keraton wilayah saya. Iya. Kakak saya punya 4 anak. Dulu rumahnya induk. Sekarang punya 4 anak itu sudah mendirikan bangunan di tanah itu. Tapi bangunan induknya dipakai salah satu anaknya, yang lain membangun di kiri, kanan, depan dan sebagainya. Sampai sekarang pajaknya itu masih jadi satu atas nama bapaknya dulu. Sehingga 4 orang ini kalau bayar pajak iuran kadang-kadang ono sing nakal ora melu bayar. Iren-irenan gitu ya, Pak ya? Ya. Irenan. Nah, sing rada mau ngalah ya terus bayar sik. Nah, sing siji terus ra melu bayar. Ini kan kadang-kadang arep nesu wong kakane rawani, nek nagih yo diwangsuli diseneni, sehingga dia bayar sendiri padahal tanahnya 4, rumahnya ada 4. Ini gimana cara lapor? Mereka saya suruh lapor tapi tidak berani atau tidak tahu caranya. Syaratnya apa saja? Mungkin nanti belum saya tahu sampaikan. ya, nanti bisa dijelaskan. Terima kasih. Satu dulu lah. Jadi Bapak, saya coba jawab ya. Nanti kalau ada tambahan mungkin nanti yang 1, 2, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 nanti dari subjek lain kalau belum ada tambahan kami persilahkan juga dari RW 8 dari Bapak Punto tadi RW 8 Pak Kecil masukan ya Pak. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan nanti kami ke depannya lebih baik ya. Kemudian yang dari RW 8 Panembahan, di sini ada WP mengontrak, kemudian sekarang sudah pergi ya Pak ya, dipakai oleh pemiliknya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini perlu dibetulkan ya Pak, dibetulkan untuk nama pemiliknya, ini pemiliknya. Nah memang untuk syaratnya itu mudah dan kita pelayanannya semua free Pak, harga gratis ya, gratis tanpa dipungut biaya. Dan syaratnya pun mudah, hanya PBB ya, PBB tahun berjalan, kemudian permohonannya, kita ada form permohonannya, ada form untuk diisi permohonan, kemudian nanti Bapak Ibu juga ya, nanti kemudian yang paling penting adalah alas hak Pak, alas haknya itu kayak sertifikatnya adalah nama yang bersangkutan, atau dimungkinkan misalnya itu warisan dan belum turun waris, nanti bisa melampirkan seperti akta kematian orang tua, kemudian dilampiri dengan sesuatu hal yang bisa menunjukkan hubungan, misalnya kayak kakak atau akta lahir itu bisa dilampirkan. Tapi nanti memang tidak berubah secara langsung ya, nanti ada garis mirip itu ya, nama orang tua ke nama anaknya gitu. Cuman memang sudah ada identitasnya anaknya seperti itu, walaupun yang orang tua tetap tidak hilang. Nah tadi yang disampaikan adalah pengontrak kemudian dia kembali ke pemiliknya langsung. Nah, nanti mohon yang pemilik langsung bisa tindak ke sini Pak, ke loket pajak di bawah di MPP itu membuat tadi Pak kayak SPTPDB, kemudian mengisi form permohonan, mengisi SPOP, KTP, KK, dan yang paling penting adalah alas hak berupa sertifikat atau yang lainnya yang bisa sebagai bukti alas haknya, seperti itu. Dan yang terakhir lunas PBB-nya Pak.
Jadi selama ini yang berkendala adalah nanti misalnya pengontraknya itu masih ada yang nunggak dan beliau nggak mau bayar. Nah itu yang repotnya di sana, sehingga nanti harus ada solusi bagi wajib pajak dulu yang ngontrak dan pemilik yang sekarang menempati, seperti itu. Kemudian tanah yang di Bajiro ya Pak Nggih. Nah pada dasarnya tadi Pak, bahwa kita itu PBB yang kami terbitkan itu dasarnya adalah alas hak. Jadi misalnya dalam di Bajiro tadi, misalnya memang masih ada rumah induknya, kemudian yang lain membangun sekitarnya. Nah ini apakah sudah ada alas hak untuk masing-masing yang membangun tadi? Kalau sudah, sangat gampang, nanti tindak aja, dilengkapi semua persyaratannya, sama persis tadi seperti yang saya sampaikan tadi, seperti hanya merubah nama tadi ya. Mungkin nanti akan ada pecah PBB sama pecah dan berganti nama. Sebenarnya intinya adalah harus ada alas hak untuk masing-masing yang PBB yang mau diterbitkan, seperti itu. Nanti apabila kurang jelas nanti bisa dijelaskan oleh petugas PBB. Jadi, Bapak Pak Romak ada tambahan nggak ada? Teman-teman dari subit lain mungkin ada tambahannya? Enggak, sudah. Pendaftaran ada tambahan sampul. Dari pendaftaran mungkin ada yang mau disampaikan? Yes. Satu lagi ya Pak ya. Satu lagi aja ya. Satu lagi aja. Satu lagi ya. Bapak yang terakhir tambahan ya, karena sebenarnya cuma 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RW 10 Kabupaten. Mungkin semua yang ingin saya tanyakan tadi sudah tercover semua dengan bapak-bapak semua. Cuma ada yang saya ingin tanyakan. Itu saya tahu itu pajak. Mungkin kita duduk di semua yang sekarang ini kena pajak, ya. Contohnya kita masuk ke suatu restoran, makan di sana, kok kita harus kena pajak. Nah, itu memang iya, tapi jalan ceritanya itu pajak pribadi itu kena itu bagaimana gitu. Jadi kok bisa pajak individu gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi kok kita yang beli kok kita kena pajak juga. Sama dengan sekarang ini ada transportasi tapi kena pajak gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke restoran gitu. Masuk ke restorannya. Itu kan artinya kan ada hubungan dengan pajak coba. Yang tadi cuma pajak tanah, pajak PBB ya. Sekarang yang saya tanyakan pajak pribadi itu bagaimana ceritanya setiap individu masuk suatu tempat itu dikenakan pajak. Mungkin itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak berkaitan dengan pajak ya. Tadi Pak Jidan bilang kalau saya kena secara individu kena pajak pribadi, juga saya selaku pengusaha juga pajak restoran. Jadi gini, untuk yang pajak pribadi itu karena itu kaitannya dengan pajak pusat Bapak. Jadi setiap individu yang sudah sesuai dengan penghasilannya itu setornya ke pajak pusat. Sementara untuk yang pajak restoran itu sebenarnya yang dikenakan itu bukan si pengusaha tadi, tapi yang dikenakan adalah orang yang berkunjung di situ makan, karena ada jasa pelayanan restoran di situ, yang dikenakan adalah si pengunjung tadi. Jadi si pengelola usaha itu hanya sebagai penghimpun pajak saja. Itu menghimpun pajak, nanti dia setelah menghimpun dia menyetorkan secara self assessment, menghitung sendiri pajak sendiri, disetorkan kepada daerah. Jadi pengenaan pajak restoran itu ya tadi dikenakan kepada pengunjungnya, bukan si pengelola usaha tadi. Yang nantinya disetorkan, dan itu juga sebagai sudah diatur di dalam peraturan daerah nomor 1 2011 sih, Perwal 87 ya Pak ya, dan di aturan di Perda Pajak Daerah.
yang nantinya juga akan ada perubahan di Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022, nantinya juga akan ada penyesuaian lagi berkaitan dengan pajak-pajak yang diunggah oleh pajak daerah. Ini nanti akan kita sampaikan di tahun 2023 ini, nanti mungkin setelah selesai di pengenakan perda pajak restoran pajak daerah itu, Pak. Ya ingin saya Bapak, karena kita waktunya sudah mepet, mohon maaf sekali ya. Semua mungkin keluhan dari Bapak Ibu sekalian belum bisa kita tampung secara keseluruhan, namun mungkin di lain kesempatan kita masih ada hal yang mau kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti bisa disampaikan. Intinya kita melakukan sosialisasi supaya sharing ya, apa yang menjadi keluhan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga menjadi solusi buat kita untuk bisa mengatasi nanti segala permasalahan. Tujuan kita supaya kita lebih maju nanti, mengejar ketinggalan ke beberapa daerah yang lain. Tadi sudah disampaikan kaitannya dengan penyampaian SPPT online, kita sudah ketinggalan dengan Bogor, kemudian DKI lah. Kita dalam rangka untuk meraih supaya kita bisa sesuai dengan beberapa daerah lain, kita akan mensosialisasikan. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 itu juga akan terlaksana kaitannya dengan penyampaian SPPT secara online. Kita lebih cepat Pak, kalau semua bisa mengakses akan lebih cepat, lebih bisa dilaksanakan. Tapi kalau memang SDM-nya juga belum bisa mengakses, nah itu menjadi suatu hal yang perlu kita sampaikan secara berkelanjutan dan berdap oleh pemerintah kita nanti supaya bisa diketahui, diterapkan oleh masyarakat di wilayah khususnya di Kota Jogja. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf ya, mungkin dalam menyampaikan hal itu ada hal yang telah berkenan di Bapak Ibu sekalian, dan jawaban dari rekan-rekan dari penasihat tadi apabila ada yang belum memuaskan, kami mohon maaf yang terdapat. Kurangnya seperti itu, monggo kalau tadi pertemuan kita buka, kita tutup dengan berdoa kita hantarkan.